Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan kembali belajar integral, lanjutan dari pertemuan sebelumnya. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar integral tentu dan integral tak tentu, di mana rumusnya seperti ini. Jika kita punya sebuah fungsi, kita mengintegralkan sebuah fungsi x pangkat n dx, kita integralkan terhadap dx, maka hasil integralnya adalah 1 per n tambah 1 x n tambah 1 ditambah c. N nya tidak sama dengan 1, tidak sama dengan 1. Nah, itu kan rumus awal kita. Jika kita punya suatu integral x pangkat n diintegralkan terhadap dx, maka hasil integralnya adalah 1 per n tambah 1 x n tambah 1. Jadi pangkatnya ditambah 1, kebalikan dari turunan. Namun ada beberapa fungsi yang mana kita tidak bisa melakukan integral secara langsung. Contohnya seperti fungsi ini. Nah, fungsi 4x buka kurung x kuadrat ditambah 3 pangkat 5 contohnya. Nah, ini kan suatu fungsi yang tidak bisa kita integralkan secara langsung. Karena kalau kita integralkan secara langsung, maka yang fungsi yang ini x kuadrat tambah 3 pangkat 5 itu harus kita jabarkan dulu. Nah, kalau kita jabarkan sangat panjang sekali. X pangkat 2 tambah 5 dikali x pangkat 2 tambah 3 dikali x tambah 2 pangkat 3 sebanyak 5 kali. Nah, itu akan menghabiskan banyak waktu. Dan ini kita tidak bisa langsung pakai metode yang pertama tadi. Nah, karena fungsi ini kan berdiri sendiri. Biasanya kita punya integral x kuadrat dx. Biasanya kan kita gampang menyelesaikan, tinggal 1 per 2 tambah 1 x 2 tambah 1 sama dengan 1 per 3 x pangkat 3 tambah c. Nah, kan langsung nih. Tapi kalau fungsi seperti ini, maka kita butuh aturan tambahan untuk menyelesaikannya. Nah, kalau di turunan kemarin kan kita pernah belajar tuh aturan perkalian, aturan pembagian, dan aturan rantai. Nah, di integral itu juga kita punya juga aturannya, tapi sebagai metode. Ada dua metode untuk menyelesaikan integral yang bentuknya sudah kompleks seperti ini. Yang pertama itu metode substitusi. Yang kedua itu metode integral parsial. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan yang metode substitusi. Metode substitusi untuk materi kita pada hari ini. Oke, sekarang kita masuk ke materinya, yaitu integral metode substitusi. Nah, sini Bapak contohkan, kita punya sebuah fungsi integral 2x x pangkat 2 ditambah 3 dipangkatkan 5 terhadap dx. Nah, ini gimana cara mengintegralkannya? Yang pertama, kita arahkan bentuk yang kompleks ini, yang rumit ini, ke bentuk awalnya. Integral awal kan seperti ini. Integral x pangkat n terhadap dx sama dengan 1 per n tambah 1 x n tambah 1. Nah, kita arahkan bentuknya seperti ini. Nah, di sini kalian tuh harus ingat lagi pelajaran sebelumnya tentang turunan. Makanya kita kemarin belajar turunan dulu, baru belajar integral. Karena ilmu turunan itu nanti dipakai ketika kita menggunakan metode substitusi. Yang pertama kita misalkan, kan ada dua fungsi nih. Yang pertama 2x, yang kedua x kuadrat tambah 3 pangkat 5. Kita misalkan salah satunya. Kita misalkan yang pangkatnya paling tinggi. Pangkat tinggi kan ini x pangkat 2. Berarti kita misalkan x kuadrat tambah 3 itu dengan u. Kalau u angka lain nggak apa-apa juga.
Sehingga U sama dengan X kuadrat tambah 3. Cuma tukar posisi. Kemudian yang fungsi U ini kita turunkan. Jadinya U aksen. Nah, tapi di sini Bapak pakai notasi yang kedua, yaitu turunan DU terhadap DX. Nah, ini kita turunkan. Berapa turunan X kuadrat tambah 3? Turunannya yakni 2X. 3-nya jadi 0. Kemudian DU-nya sama dengan DX-nya pindahkan ke kanan, jadinya 2X DX. Pembagian jadi perkalian. Sehingga yang ini bisa kita misalkan ulang. Jadinya ingat, integral kita pertama berarti integral. Yang ini tadi apa? Yang ini kita misalkan tadi dengan U. Sehingga jadinya integral U pangkat 5. Kemudian yang ini gimana? DX sama 2X nya. Ingat yang kedua, 2X DX. Yang ini 2X DX ini sama dengan DU. Nah, kalau sudah seperti ini kan udah gampang nih. Kan udah sama nih formulanya. Yang di bawah dengan di atas. Sama kan? Yang di atas kan X pangkat N diintegralkan terhadap DX. Tapi yang di bawah ini U pangkat 5 itu integralkan terhadap DU. Nah, kita integralkan seperti biasa. Jadinya berapa? 1/5 tambah 1 U pangkat 5 tambah 1 tambah C. Sehingga jadinya 1/6 U pangkat 6 tambah C. Nah, kalau sudah diintegralkan seperti ini, kita balikkan lagi. Sehingga jadinya yang U tadi kita kembalikan ke fungsi awalnya. Sehingga jadinya sama dengan 1/6. U-nya berubah jadi X kuadrat tambah 3 pangkat 6 tambah C. Nah, inilah hasil dari integralnya. Kalau ragu hasilnya betul atau salah, tinggal diturunkan saja. Nah, ini nanti diturunkan lagi, nanti jadinya balik ke sini lagi pakai aturan rantai. Oke, itu contoh pertama. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kedua. Contoh kedua fungsi seperti ini, X kuadrat integral X tambah 5 pangkat 6 terhadap DX. Nah, berapa turunan? Sama kayak tadi, kita misalkan juga. Nah, ini kalau kita uraikan, ini kan panjang nih. X tambah 5-nya pangkat 6, berarti kita kalikan X pangkat tambah 5-nya sebanyak 6 kali. Nah, kalau kita kalikan terus kita integralkan, itu butuh waktu yang sangat panjang ya. Jadi kita misalkan seperti tadi, kita misalkan yang fungsi di dalam ini dengan U. Kita misalkan dengan U, berarti U sama dengan X tambah 5. Kemudian kita turunkan U-nya itu. Jadinya DU per DX sama dengan turunan X berapa? Kan 1X, berarti 1. Turunan 5 habis. Sehingga DU sama dengan, pindahkan ke kanan 1 DX. Sehingga DU sama dengan DX. Nah, kita balikkan ke fungsi yang pertama tadi. Kita misalkan, ingat yang ini tadi, X tambah 5 itu sama dengan apa? Sama dengan U. Sehingga integral kita jadinya integral U pangkat 6. Kemudian DX-nya, kan DX-nya sama dengan DU. Sehingga jadinya integral U pangkat 6 DU. Nah, ini kan sudah sama nih dengan fungsi yang pertama tadi, fungsi awal. Jadi integralnya sama dengan 1/6 tambah 1 dikali U pangkat 6 tambah 1 tambah C. Sehingga jadinya 1/7 U pangkat 7 tambah C. Kemudian kembalikan lagi fungsinya. U tadi sama dengan X pangkat 5. Sehingga fungsi akhirnya 1/7 jadinya X tambah 5 pangkat 7 tambah C. Begitu ya. Nah, Bapak kasih contoh, 2 contoh lagi ya. Oke, contoh ketiga. Contoh ketiga
ketiga kita misalkan integral X pangkat 3 ditambah X pangkat 5 dikali 3X kuadrat ditambah 1 terhadap dx. Nah, ini fungsinya lebih kompleks lagi nih. Gimana cara kita menyelesaikannya? Yang pertama, tengok dulu fungsinya. Nah, kendala di sini biasanya kita susah menentukan mana yang harus kita misalkan dengan U. Apakah yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Langkah termudahnya sebetulnya kita lihat fungsi di dalamnya. Pangkat tertingginya yang mana? Berarti ini kan paling tinggi pangkatnya. Pangkat 3, yang ini pangkat 2. Biasanya yang pangkat tertinggi itu selalu yang jadi U-nya. Berarti kita misalkan ini dengan U. Ingat saja kalau pangkat 3 diturunkan kan jadi pangkat 2, sehingga permisalannya bisa jadi. Jadinya U-nya X pangkat 3 ditambah X. Kemudian yang ini kita turunkan, jadinya DU per DX-nya sama dengan turunan dari X pangkat 3 sama dengan 3X pangkat 2 ditambah turunan X berapa? 1. Sehingga DU sama dengan 3X kuadrat tambah 1 dikurung saja ya, dikurung dx. Nah, yang ini kan udah sama nih dengan sebelah kanan, kan mirip kan? Nah, kita misalkan jadinya integral yang tadi itu kita lanjutkan integral yang ini kan pangkat 3 tambah x nya sama dengan U, sehingga bisa kita ubah jadinya U pangkat 5. Kemudian yang ini di mana? Yang ini kan sama nih dengan ini, sehingga kita bisa ubah jadinya yang ini jadinya DU. Nah, kan sederhana deh kan, yang tadinya susah nampaknya jadi mudah. Jadi ujinya tadi luasnya 1 per 5 tambah 1 U 5 tambah 1 tambah C sama dengan 1 per 6 U pangkat 6 tambah C. Kemudian kembalikan lagi fungsi awalnya sehingga jadinya sama dengan 1 per 6 X pangkat 3 tambah X pangkat 6 tambah C. Nah, itu fungsinya. Kemudian contoh lain. Kemudian contoh selanjutnya integral 3X sini jadinya X kuadrat tambah 4 pangkat 7 pangkat 7 aja terhadap dx. Nah, berarti yang mana kita misalkan terhadap x-nya, yang kita misalkan dengan u-nya yang ini. Karena nanti ketika x kuadrat itu diturunkan jadikan 2x, sehingga sama dengan pangkat 1 juga. Jadinya u-nya sama dengan x kuadrat ditambah 4. Kemudian u-nya diturunkan terhadap x, jadinya 2x tambah 0. Sebenarnya nggak usah ditulis, jadinya du sama dengan 2x dx. Oke, sudah mulai mirip ya. Nah, kita misalkan lagi dengan yang tadi. Kemudian karena ini kan angka ini dengan ini nggak sama nih. Nah, lebih mudahnya kita pindahkan saja x dx nya. Jadinya 2-nya tetap di bawah, du per 2 sama dengan x dx. Nah, kita misalkan ini ya, kenapa kok pindah ke 2? Karena angkanya udah beda. Ini 3, ini 2. Nggak seperti yang tadi. Tapi sebetulnya sama aja, yang tadi pun dipindahkan ke bawah hasilnya sama aja. Kemudian jadinya integral 3x. Yang ini jadinya berapa? U pangkat 7. Kemudian x dx nya sama dengan apa? X dx nya sama dengan du per 2. du per 2. Yang 3-nya tertulis biasa aja, tetap di sini. Sehingga integralnya jadinya integral 3 per 2 u pangkat 7 du. Nah, kita integral biasa, yang angka di depan ini kan nggak pengaruh, kita keluar pun nggak apa-apa.
Sehingga jadinya 3/2 dikali 1/7 tambah 1 U7 tambah 1 tambah C. Sehingga jadinya Sehingga jadinya 3/2 kali 1/8 U pangkat 8. Kemudian kembalikan lagi fungsinya. Jadinya ini kalikan saja ya. 3 kali 1 3, 28, 16. Ya, ini kembalikan U nya jadi fungsi awalnya tadi X kuadrat tambah 4 pangkat 8 tambah C. Nah, itu hasil integralnya. Oke, nah, sekian pembelajaran hari ini ya. Semoga bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.